Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang dapat berkumpul pada hari ini untuk beribadah bersama-sama, bersekutu memuji mulia nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa sejenak dalam hati kita. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan sejahtera menyertai kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, harapanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kebaikan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian pada Tuhan yang dipakai nomor 581 ayat 1 hingga 2. Oh
saudara-saudari yang terkasih, anak-anak kami yang kami kasihi, marilah kita buka Alkitab kita baca secara responsorial. Mazmur 139 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Mazmur 139 ayat 17 sampai ke-24. Kami akan memulai ayat yang 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika kau mau menghidupnya, apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah darah. Yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalan engkau dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Sekian pembacaan firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. memasuki minggu pertama pada bulan September. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anak-anak kami, FPIP yang kami kasihi, kita sudah melihat kerunyaman dunia ini. Kuasa Tuhan, begitu banyak orang telah mengabaikannya. Kasih itu semata adalah untuk formalitas. Terkadang ibadah pun untuk sarana, untuk segala sesuatu hal-hal yang tertentu. Bukan kita mengatakan kalau hafaid menerang orang-orang suci, orang baik dan orang benar, tidak. Kita boleh lihat di mass media, begitu banyak cara orang untuk mempergunakan akal busuknya untuk mencari keuntungan semata. Karena apa? Proses dari mengikuti jalur sulit, tembak aja lah. Menembak nak langsung. Lo mengudak keluar semuanya alih hasil nah atau. Tak sudah nak instani untuk mengenakan kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Bukan. Proses melalui jalur yang baik memang lama. Tapi kita nikmat untuk menerimanya dan menjalannya. Tidak ada kegelisahan, tidak ada yang unsur paksaan dari hal yang kita jalani. Karena di dalam tema kita, di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Patar dulu nadia dopan di belakang. Kalau sudah ada peraturan, tentu untuk dipatuhi. Sering tuh, patuhilah peraturan lalu lintas. Dilarang untuk parkir tendai di sini. Tapi setiap orang ingin mengetahui apakah tindakan yang akan dia terima dari dia melanggar aturan tadi. Ordona saya mengulang lalap di portfolio karena dunia ini menawarkan begitu macam manisnya rayuan. Sudah, semuanya sudah dipermudah.
3 tahun yang lalu di daerah Tebo ada motor dibeli seseorang, Pak J itu namanya. Anaknya kuliah di sini, ada 1 bulan cuma yang tidak dilunaskan, tapi masih diintai 1 marga bulan, 1 marga harapan. Kok bisa tahu dia motor ini ada di sini? Ketakutan nangis ke rumah. Masih membohongi. Bu, aku diikuti dari Unja sampai ke rumah. Jujur kan, aku ditanya tentang motor ini. Aku orang Jambi, nenekku di sana. Banyak. Tapi kalau dia jujur, otomatis tidak memperkeruh suasana. Betulkah ini kartu keluarga orang tuamu? Betulkah ini namamu? Betulkah ini adikmu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Untuk dunia ini, kesalahan apapun yang kita perbuat atau apapun pelanggaran kita atau pembunuhan sekian tahun yang silam pun sudah bisa ditelusuri melalui mass media. Tahun 2019 yang aturannya 587.600 rupiah yang tidak dibayar 1 bulan cuma dengan uang tunggakan denda hari itu 4.600.000 kemarin jadi 8.600.000 sekian dengan penuh air mata dan tekanan-tekanan segala macam dari bapaknya mengancam karena dia bilang sudah lunas. PPKB-nya Pak masih ada di kantor Talang Pancar karena kehadiran orang penagih yang datang ke rumah Bapak selalu Bapak berdalih dan tidak ada di rumah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di hadapan Tuhan. Dari situ kita boleh mengambil satu hikmah. Tidak perlu kita bohong. Kebohongan itu hilangkan. Sucikan dan tahirkan hati kita agar kita makin leluasa menjadi saksi Kristus. Unang bola semata kita untuk memenuhi kewajiban hadirlah di tengok amang guru ang kasih tua Rome lebar minggu. Ini adalah panggilan Tuhan untuk tanggung jawab kita untuk beribadah memuji memuliakan nama Tuhan, bukan untuk semata hanya mengumpulkan persembahan kemarin kita. Las dohanami anak do tamunang bolu saluhut ruas mihakai penarangan Roma melinu dirina oddo ha adongon ni diriku dana buhu peleho Tuhan gabi peleho na mangulu ido na dinikil nito atas yang kita ido na dinikil nito atas yang kita inang song-songan yang kana kusubi alek patar do sudi oddo na di dohon ni sidaw na masa tulibahan. Tapi di pertidion budak penawaran na instan na rumokan na secara singkat malang menembak dan membuat songonon segala macam surat-surat yang penting kasih doang. Oh bebas. Tapi tidak semuanya itu memenangkan buat kita. Ada susah nanti kita dites. Boleh bawa mobil songonon, boleh katanya. Tapi kan karena subuhan tadi diperlicin, dipermudah semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Dari pengalaman Daud ini bukan jadi orang sempurna. Dia orang kecil melawan Goliat. Dari mana dia bisa melawan Goliat? Dari kuasa Tuhan. Penyerahan diri totalitas hidupnya diserahkan untuk kuasa Tuhan. Suasana ini sudah kita di siapa kota, dihadiri otak yang orang menganggap kita tidak ada. Tuhan akan mengangkat derajat kita. Banyak itu yang sudah kita imani di dalam kehidupan kita ini. Tapi kita yang dulu siapa, boy anak pernah jadi polisi. Kalau dulunya itu tidak dianggap. Penjual kampung dari, oh nah, kalau semuanya ngasih gande, ngai bayar alisan doa amanida. Orang sana, orang senang sudah kayak gini. Itulah dunia ini. Melihat kesingnya, dan tidak ada hadirnya. Di mana Tuhan mau lihat kita? Semuanya ditelusuri bukan dari casting yang di luarnya aja, dari hati sanubari kita yang paling dalam. Sejujurnya dari muka kita inilah cerminan dari hati kita. Mulut kalian patah bersenyum, susah salah mengatakan. Ali-along kasih perkebencian di mana? Pak itu terpaksa. Ini dari kan? Ali-along, edah. Kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang menjadi tanah mangulu di kita. Perjalanan hidup kita sehari-hari ini. Di dalam pesta, yang seharusnya kita bersapa, bertegur sapa, bersalaman, jadi jaga jarak. Covid membuat batas semuanya itu. Bagaimana cara Tuhan untuk menata dunia ini kembali supaya murni? Buat bebek Tuhan. Covid kita sekian lama. Nah, udah bebek baik kita mabiar. Tolong kau pakai masker kayak itu. Asal masuk abu, naruh ada bisa katakan. Ada sekat naruh cantik listrik di bawah pesta, naruh ada. Tapi kita ambil hikmah dari semuanya itu. Tuhan akan memberikan tatanan baru untuk dunia ini. Dan di halomor ini dibatas, hama mati ini angka parjahati. Alik halomor hamu mulang di parjahati, tiba-tiba kau dalam asa mangul, ibadah mangul dalam arti dalam kehidupan yang abadi. Menjadi layak pewaris tahta kerajaan surga. Inilah hidup di Tuhan kasih kita. Asa totom kita dipainol. Roh kita masau. Pakailah waktu untuk Tuhan.
sehari seminggu 2 jam kita di gereja. Ipatannya aku memaksa jam 1 kali ini. Kita pakai lagi itu. Tak tahu sehari-hari talau jauh di Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, siat ido nali hanguluhon ni si Raja David mana Raja Daud. Nak adong na dekon na dison. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Aduh, memang tak kasuanak kita. Bu, kita pajupang bisyo sedih sadawalu. Pajupang anak sinadalo pang serikat jodoh-jodoh do inang dulu hotak tumil. Ali ausit sama pajupang do pameranda. Pajupang do anak opun sebanyak. Semuanya itu karena Irahu inolok Tuhan mempertemukan kita dalam suatu ibadah kasih. Gabe parsaoran na rosuma parsaoran tahun na adong dihakai penerangan. Begitu banyak tantangan yang kita alami. Puji Tuhan ini sudah 8 tahun terdiri dihakai penerangan dengan tetesan air mata dan seruan yang selalu mengharap. Tuhan biarkan rumahmu kokoh berdiri dihakai penerangan. Karena apa? Kalau terang sudah ditutup, gelaplah dunia ini. Tuhan akan bertindak atas segala sesuatu perbuatan kita. Dia tidak tidur. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Dan si makhluk-makhluk sebut terang-terang. Dan si tutup siapa mau menerima. Bukan dia suka kita untuk hidup ini, bukan. Tuhan juga mempertimbangkan itu penuh dengan keputusan Allah Bapa. Diutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk bisa meneladani kita. Asal kita teladani terus Tuhan Yesus. Manau ka persuadawan madiring moloneng nalihuk tenang. Bahkan nyawanya dipertaruhkan. Seperti juga dengan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Nunga berulang-ulang tajah kafirman di Tuhan. Lebih umiri semak roha majalah di ayat 20 tajah serentak di ayat 23. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Kata David, suang-suang ini kita serahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan. Dengan kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, makin enak, makin senang kita. Karena apa? Setiap saat apapun yang kita perlukan, jadilah kau yang pelayan yang termuda. Dulu mungkin orang menganggap saya si Beni, jadi serta dia si Beni atau berhala itu ada lebih. Sa pertalan ni buah baju ni anak ni anak sianuan lebih. Tidak. Tuhan memakai kita bukan karena kelebihan kita, karena kekurangan. Aku boleh berjanji tak mungkin aku diukan ini dua. Age situ kita dah usah datang lima mohon dah usah ada. Kita dah seorang indah. Karena dari kekurangan kita itu Tuhan mau pakai kita di jalan yang udah tertuakan poso. Berserilah menjadi hamba Tuhan. Enak. Sukacita luar biasa. Dipakai Tuhan kita bukan karena kemampuan kita. Aku salut dengan Inang. Bukan dari ada kemampuan, bukan. Dari ketidakmampuan dia itu berusaha dia untuk mampu. Tolonglah Inang, mana yang mau begitu. Kita tengok di dalam perjuangan Inang. Berusaha dia. Kemarin dia tidak dapat karena halangan motor rusak pertanyaan. Tergudik waktu ilalah. Menangis kurasa katanya. Tapi dari situ kita makin diuji. Kalau dia main kurasa menurut besok mungkin apa tak mau lagi ngantar. Tapi dia dengan sahabat udah lah Pak, aku juga capek memang katanya itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada semua jalan diberikan Tuhan di dalam kesulitan apapun yang kita hadapi. Jangan khawatir karena penyertaan Tuhan sampai akhir zaman tidak terhitung itu semua. Unang alami sinadong tadi pikir kita karena apa? Asa adong selalu akan goncangan adong natabere di Portibio karena orang itu memakai akal pikirannya sendiri. Jadi manusia yang hebat itu yang seperti apa? Seperti si Sambo kan bisa langsung membeset orang sebanyak itu dia bikin lockdown. Dami, dedokon nak manusia dah hebat. Semua dia nagudang katana doinang nago sampai pitu keturunan bukan. Manusia yang hebat mengenal Tuhan, manusia yang hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan diri saat dikuasai amarah, tenang saat dipermalukan, tersenyum saat diremehkan, bersabar saat menemui cobaan, dan bersyukur untuk semua kekurangan dan kelebihan yang dia miliki. Dona perlu dari ada pegangan kita. Asa tarimani malipandalan ni mulut tahun akak firman Tuhan nata bigi perjanitaan di Kuria manang di pertanyaan manang di dia renungkan firman-Mu
Siang dan malam ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Molosian Harohota perdalam dari hati sama balik kita yang paling dalam untuk merenungkan kita tidak akan berbuat kejahatan. Pasti takut akan kejahatan atau dusta atau menyepelekan orang lain. Mungkin kalau dari segi ekonomi orang-orang penerangan, orang-orang miskin, tapi belum tentu miskin iman, belum. Amin. Hidup dari sifat dari dokter. Ikut tertidur kita Tuhan, napar Tuhan. Lain pembawaannya. Siapa ini mak minar dari yang lagi masuk sekolah, lagi membuat uang kuliah, segala macam. Sudah nggak ada lagi. Tapi Tuhan cukupkan itu. Kau poseri, kau rajin tadi. Kau tangkal hasoli, kau mengirim mabalah juni gelek itu beda. Tuhan cukupkan. Ada cara Tuhan di balik yang tidak kita sangka-sangka. Kau rajin tadi. Kau betul tadi. Sian hagugu odok wasuni hebatan dalam mengulah. Di selani mulu yas doro hatta totong mengula-ulau kado menyapa atau mantai ikon gabe dapotan pasu-pasu dari gado kita. Hati yang suci adalah lumbung sukacita dan adong beban di bagasar hati membuat hidup kita damai dan melakukan apa yang dikehendaki kita. Gabe mabiar kita to akan mengulang di selani inang dot tamu akan aku sebulung dan yang sebelum nanti dan hadir di son. Naga BPR taano di Jabu, boy tabere di Mazmur 112 molo bahagia orang benar. Akan masuk sukacita nyala akan aku siap. Mazmur 112 ayat 1 dan 3 asal jauh kami anor diulang-ulang di Jabu asal margogo kita mengalusubian di pertibion idok semono. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Anak cucunya akan berkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Omma, naga bimape melu kurote melu susah kita semua. Ilmu libagasan kasih tongan dong kita. Dan nawalat kalau diberitahu anak cucu kita kelak akan menerima. Natalinya dan natasuan mengenai anak kapau kita. Unang gabi semua instan. Bilang sama nayo ibere mula pesta atau itik do pinggir-pinggir ni perpestaan ini dia do kana lension na mga lepamoji atau rintay do kaso ni nagtadetarutungi na sampai ibuno ibu ako na sudeka kalau punya yang belum layak untuk dipanggil Tuhan akhir hidup na dengan mengeso selalu pemado sesuai semuanya kehalauan seperti itu tapi itu tatanan dunia ini sudah mau ditata kembali oleh Tuhan. Asal dia ada kapayo sinan, ayado kekerjaan yang kapnya di bahala hime. Yang penting ke dalam lingkup hakai penerangan tidak ada seperti itu. Asal do siap kita akan juga rohai. Tetap mata karya karena lumingkat. Takut si putih itu masih dia akai mana muli mata karya. Amin. Di masa-masa Tuhan mata nada JPG lambar gugu mahita mendalannya dan pinasahan kita. Saboy kita gabi pelaku firman akan sudah dari mahita di dia mereka. Jadilah kita saksi Kristus dimanapun kita bekerja, bertugas atau apapun jadi tugas yang kita emban di dalam dunia ini. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah.
yang dikasihi Tuhan, mari kita baca tata ibadah kita Minggu 12 setelah Trinitatis 4 September 2022, nomor 040-CR-PJ-HKI-P-9-2022. Tema ibadah kita, di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi, manang patardo nyebutna di adoban ni dewata. Yang pertama, jadwal ibadah kategorial, latihan kor, vokal di gereja, dan evangelisasi pertanggiangan sudah tertera, tetap tidak ada perubahan Bapak Ibu. Yang kedua, statistik kehadiran jemaat saat ibadah Minggu 28 Agustus 60 orang, kehadiran sekolah minggu kemarin, kehadiran evangelisasi, dan kehadiran TPR ibadah hari Jumat yang lewat. Yang ketiga, titik atau pengumuman ibadah minggu. Memperhatikan dan mengikuti informasi virus masih tetap ada yang tertular dengan mengikuti aturan pemerintah dan pimpinan HKI dan pihak terkait. Dihimbau agar kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB, dilayani oleh pimpinan jemaat dan unsur pimpinan jemaat HKI Penerangan. Yang kedua, sarana prasarana pelayanan HKI Penerangan. Pimpinan majelis jemaat dan perhadap HKI Penerangan menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang memberi persembahan bulanan dan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gereja HKI Penerangan dengan penuh keikhlasan. Doa kita, semoga Tuhan semakin memberkati kita dan menambahkan rezeki keluarga. Yang ketiga, evangelisasi ibadah keluarga. Rabu 7 September 2022, kita akan melaksanakan ibadah evangelisasi di rumah keluarga El Fatpahan Pulau Sihoran. Alamat di perumahan PMC 1 Blok J nomor 4, masuk pukul 19.30 WIB. 4. Ibadah Minggu 13 September 2022, kita laksanakan ibadah bahasa Bakat Tuhan. Yang keempat, renungan harian dari Bibel dan atau dari Alkitab untuk 1 minggu ke depan. Mari kita berikan waktu membaca firman Tuhan. Yang kelima, laporan keuangan mingguan, dituliskan Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan pertama, kehadiran ketiga, persembahan sekolah minggu, persembahan evangelisasi, dan persembahan bulanan. Selanjutnya ucapan syukur dan uang keluar, rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran. Andaikan ada salah penulisan nominal dan nama, kami mohon maaf, tolong dikompensasi ke konsistori untuk dapat kita perbaiki sesuai dengan kebenarannya. Pekobah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Akhirnya pimpinan jemaat dan unsur pimpinan jemaat Perhadado dan Majelis HKI Penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan selamat untuk memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang berulang tahun 1 minggu yang lewat. Harapan kita, Tuhan semakin tetap menyertai dan memberkati kita. Kita berdoa.
Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.